Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Hanya oleh karena kemurahan dan kasih setia Tuhan telah memelihara kita sepanjang 1 minggu lamanya dalam segala pekerjaan, pelayanan yang Tuhan percayakan. Kita merasakan bahwa kasih dan tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Kita hadir pada pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah kita dan mari kita menyimak nats pembimbing yang akan menuntun kita dalam ibadah pagi hari ini, terambil dari Galatia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-10. Saya akan membacanya bagi kita sekalian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 289, terpujilah Allah. Ayat pertama dalam keadaan duduk dan ayat yang kedua saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Jemput Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Allah yang hidup, Allah yang kami kenal dan sapa di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, Kau masih izinkan kami untuk menghidupi hari yang baru.
Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami selama sepekan yang lalu. Tuhan sudah pimpin kehidupan kami, sehingga pagi ini kami boleh ada di hadirat-Mu. Kami ingin diberkati lewat penyembahan pagi ini. Itu sebabnya kuduskan, layakkan kami. Ampuni segala dosa pelanggaran kami lewat perkataan, tingkah laku, pikiran yang tidak berkenan, yang menyakitkan sesama dan terlebih hati kudus-Mu. Terima kasih untuk pengampunan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk menyembah, mengagungkan Engkau pada pagi hari ini. Hamba-hamba Tuhan yang melayani pada pagi hari ini, Tuhan mengurapi secara khusus dengan kuat kuasa-Mu, sehingga apa yang kami buat sungguh memuliakan Tuhan. Umat-Mu, jemaat Tuhan yang sudah ada di ruangan ini, Tuhan juga memberkati, maupun yang masih dalam perjalanan menuju rumah-Mu ini. Tuhan jaga, lindungi, sehingga tiba di rumah-Mu ini dengan selamat, dan kami boleh sama-sama menyembah, mengagungkan Engkau. Tuhan sucikan, kuduskan ruangan ini dan juga ruang hati kami. Terima kasih Tuhan, hamba tabiskan ibadah pada pagi hari ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Baik, kita masih tetap berdiri. Baik Bapak Mama, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, bersama orang-orang percaya di seluruh dunia, pada pagi hari ini kita akan mengaku iman percaya kita di dalam pengakuan iman rasuli. Kita akan bersama-sama mengaku iman kita di hadapan Tuhan. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita sambut dengan pujian dari Kemenangan Iman nomor 114 bait yang pertama dan dipandu oleh liturgos. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan bagi kita pagi hari ini
terambil dari Pertama Raja-Raja, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-3 hingga ayatnya yang ke-15. Pertama Raja-Raja pasal 18 ayatnya yang ke-3 hingga ayatnya yang ke-15. Saya akan membaca ayatnya yang ganjil dan Bapak Ibu jemaat Tuhan membaca ayatnya yang genap. Di bawah perikop Obadja, pegawai Ahab bertemu dengan Elia. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadja yang menjadi kepala istana. Obadja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ahab berkata kepada Obadja, "Jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai. Barangkali kita menemukan rumput sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal, dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu." Sedang Obadja di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, ia sujud serta bertanya, Engkaukah ini, hai tuanku Elia?" Tetapi jawab Obadja, "Apakah dosa yang telah kuperbuat, maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab, supaya aku dibunuhnya?" Dan apabila orang berkata yang tidak ada, maka ia untuk kerajaan atau bangsa itu bersimpan, sebab engkau tidak ditemukan. Dan sekarang engkau berkata, "Pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada." Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, kalau Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak terketahui, kalau aku sampai pada Ahab untuk memberitakannya, dan engkau tidak dapati, tentulah ia akan membunuhmu, dan hambamu ini sejak terluka. Tidakkah diberitahukan kepada tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Izebel membunuh nabi-nabi Tuhan? Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua 50 kelompok dan mengurus makanan dan minuman mereka? Pergilah, katakan kepada tuanku, Elia ada, dia pasti akan membunuhmu. Jawab Elia, "Demi Tuhan semesta alam yang hidup yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya." Demikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan diuraikan oleh Pendeta Sri Karyati MTH. Menyambut kebenaran firman Tuhan, sekali lagi kita memuliakan Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 142. Ayat pertama dalam keadaan duduk, dan ayat yang kedua saya jemput Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Ku datang dari jauh membawa kabar senang, dan barang siapa mau baik dengar dengan terang, yaitu Yesuslah membayar hutangmu, lengkapkan selama keperluan.
padamu genang, gembira memperdamaikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, hati kami siap untuk dibentuk lewat kebenaran firman-Mu. Firman Tuhan sudah kami baca, dan kami akan bersama-sama belajar merenungkan firman-Mu, sehingga firman-Mu menegur, menolong, menguatkan kami untuk kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kau yang benar. Hamba-Mu adalah alat kecil di tangan-Mu, tanpa kuasa-Mu tidak ada gunanya. Itu sebabnya Tuhan, Engkau mengurapi secara khusus dengan kuat kuasa-Mu. Biarlah Engkau berbicara melalui mulut dan bibir hamba-Mu, sehingga bukan karena pikiran-pikiran hamba, tapi kata-kata firman Tuhan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua jemaat Tuhan. Pada waktu kami ingin merenungkan firman-Mu, ada satu oknum yang tidak senang untuk kami boleh belajar firman-Mu. Itu sebabnya hamba tolak patahkan kuasanya, segala kuasa penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat yang coba merampas kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami tolak, keluar dari ruangan ini dan juga ruangan hati kami. Terima kasih Tuhan, penuhi hati dan pikiran kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Yang masih berdiri di belakang, mungkin ada di depan sini, di sayap kiri. Masih ada tempat duduk, silakan. Ya, kita sudah membaca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Sebetulnya ayat 1 ya, tapi saya mengambil ayat 3 sampai 15 dan nanti ada perikop tambahan. Dan di sini saya memberikan judul atau tema renungan kita pada pagi hari ini, penyelamat di situasi yang tepat. Penyelamat di situasi yang tepat. Kata penyelamat atau dikatakan juga Mesias dalam bahasa Ibrani artinya yang diurapi, orang yang akan menjadi juru selamat. Nah, di dalam PL digunakan baik untuk raja-raja ataupun imam-imam, terutama Raja Daud dan penggantinya, para penggantinya. Tetapi itu juga untuk Raja Koresi. Nah, pada waktu itu raja-raja dikatakan sebagai Mesias atau penyelamat bagi bangsa. Yesaya 45 ayat 1. Nah, di dalam Mazmur 22 ayat 6 sampai 8 di sana dikatakan Mesias harus menderita. Penyelamat itu harus siap untuk menderita. Dan di dalam perjanjian baru kata Mesias dalam Ibrani itu juga disebut sebagai Kristus. Bapak Mama jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kata Mesias ya, atau kata penyelamat diterjemahkan dengan Kristus yang berarti juga mengacu pada terjemahan atau arti bahasa Ibrani, yaitu yang diurapi. Nah, kita melihat kemesiasan Yesus harus menggenapi gambaran hamba. Bagaimana karakteristik seorang hamba? Seorang hamba itu harus rendah hati. Seorang hamba itu harus taat, menderita, dan menggenapi tugasnya dengan mengalami maut. Dan itu kalau Bapak Mama membaca dari ensiklopedi Alkitab masa kini. Nah, dalam teks ini kita akan belajar seorang tokoh Alkitab mungkin tidak terlalu dikenal.
Yang kita sudah sebut tadi namanya adalah Obadja. Namanya dicantumkan Alkitab, walaupun dia tidak terlalu dikenal seperti Daud ataupun Salomo. Nah, bagaimana karakteristik atau sifat khas seorang penyelamat itu? Ada beberapa hal yang akan kita pelajari dari kehidupan Obadja pada pagi hari ini. Menjadi seorang penyelamat di situasi yang tepat, dan itu dikenakan di dalam diri Obadja. Karakteristik yang pertama kita melihat di dalam ayat 3, di dalam 1 Raja-Raja di sana. Apa karakter hidup seorang Mesias, seorang penyelamat? Yang pertama, sebab itu Ahab telah memanggil Obadja. Itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Yang pertama, Obadja seorang yang sungguh takut akan Tuhan atau takut akan Allah. Takut akan Allah berarti seorang yang benar dan tak bercela dan hidup bergaul dengan Tuhan. Dan itu di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 itu dapat dikenakan di dalam diri Nuh. Pada zamannya banyak manusia hidup jauh dari hadirat Allah. Allah menyesal karena pelanggaran dan dosa. Tetapi masih ada seorang Nuh yang hidup takut akan Tuhan. Di dalam Mazmur, pemazmur menuliskan Mazmur nomor 1 ayat 1 sampai dengan 2. Ciri khas orang yang takut akan Tuhan berarti dia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dia tidak berdiri dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah firman Tuhan. Amsal juga menyebutkan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan membenci kejahatan. Dan itu juga terdapat di Amsal pasal yang 1 ayat 7a dan Amsal 8 ayat 13. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai seorang pegawai pemerintahan, sebagai seorang pegawai raja yang kejam, Obadja hidup di dalam lingkungan masyarakat di mana raja dan rakyatnya menyembah kepada berhala. Di situasi yang sulit saat ini dikatakan bahwa negara sedang kesulitan dalam hal ekonomi, kekurangan pangan. Dan bahkan Raja Ahab tidak ambil pusing meskipun rakyatnya kekurangan pangan, kekurangan ekonomi. Di sini juga dijelaskan bahwa dia membiarkan istrinya untuk berbuat sewenang-wenang atau berbuat jahat. 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 2. Raja Ahab sebagai pemimpin besar bangsa, sebagai kepala keluarga, seharusnya dia dapat memimpin istrinya untuk taat. Tetapi dia sendiri juga tidak menjadi teladan yang baik untuk hidup menyembah kepada Yahweh. Dan dia membiarkan istrinya berbuat jahat. Nama Obadja artinya hamba Allah. Dia adalah kepala istana, tadi saya sudah sebutkan. Pemerintahan Raja Ahab yang korupsi atau terkorup di kerajaan pada waktu itu.
mayoritas di dalam kehidupan Obadja. Dia sebagai seorang pegawai pemerintahan dan dia harusnya tunduk kepada wewenang pemerintahan pada waktu itu. Tetapi dia tidak mau tunduk kepada penyembahan-penyembahan berhala, kepada pemerintahan yang korup. Dia tampil menjadi seorang pribadi yang hidup takut akan Tuhan, dan dia tidak takut kepada Raja Ahab. Dia memiliki gaya hidup yang benar walaupun di situasi yang sulit, di bawah himpitan raja yang korup dan bahkan memiliki istri yang kejam. Nehemia 7 ayat 2 di sana dikatakan bahwa seorang hamba memang harus taat. Seorang hamba memang harus patuh kepada tuannya. Tetapi kita memiliki karakter yang terpuji yang pertama dimiliki Obadja. Dia merasa bahwa Tuhan dia yang terbesar adalah Allah Yahweh. Dia tetap berdiri di atas kebenaran. Takut akan Allah adalah sumber kehidupan sehingga orang terjerat dari maut. Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan mendatangkan hikmat. Amsal 15 ayat 33. Dan takut akan Tuhan hasilnya akan mendatangkan hidup. Bukan hanya hidup sementara, tetapi hidup di dalam Tuhan. Amsal 19 ayat 23. Itulah seorang pegawai negeri, pegawai pemerintah. Dia tidak mengikuti korupsi, dia tidak mengikuti kejahatan, tetapi dia tetap berdiri sebagai seorang pegawai yang hidup, menyembah kepada Allah yang benar, mempertahankan kebenaran. Kita melihat di dalam perjanjian baru, seorang yang sederhana, seorang yang tidak berpendidikan tinggi, murid-murid Yesus, yaitu Petrus dan Yohanes. Setelah Pentakosta mereka diurapi kuasa Roh Kudus, memberikan keberanian bagi Petrus dan Yohanes untuk memberitakan kabar baik, keselamatan di dalam Kristus, apapun konsekuensinya. Murid-murid ini atau kedua murid ini, Petrus dan Yohanes, seorang yang sederhana, tetapi karena kuasa Roh Kudus memampukan dia untuk menjadi penyelamat bagi bangsa. Apa konsekuensinya? Injil diberitakan, banyak orang percaya. Kisah Para Rasul 4 ayat 17 sampai 22 di sana. Waktu namanya tenar, waktu banyak orang mengikut Yesus, para ahli agama iri hati, para imam-imam dengki, dan mereka dengan berbagai cara ingin mematikan karakter Petrus dan Yohanes. Mereka melarang untuk memberitakan nama Yesus. Kalau tidak mereka dipenjara. Tapi apa jawaban Petrus dan Yohanes? Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 17 di sana dikatakan, ya, saya lebih takut kepada Allah daripada pada manusia. Konteksnya bahwa dia lebih rela mati memberitakan Injil
daripada disuruh tutup mulut untuk tidak mengabarkan tentang Kristus sebagai penyelamat dunia ini. Bukan memberontak, bukan melawan di sini konteksnya. Tetapi Petrus dan Yohanes lebih taat kepada Allah yang sudah memberikan keselamatan dan harus menyelamatkan bangsa pada situasi yang tepat saat itu. Sehingga mujizat terjadi, banyak orang percaya kepada Kristus. Dihadapkan situasi yang sulit, tidak menyurutkan Obadja untuk tetap menjadi pegawai negara yang hidup takut akan Tuhan. Hal yang kedua, karakter yang kedua sebagai seorang penyelamat di situasi yang tepat. Ayat 4 di sana dikatakan bahwa karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadja mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Karakter seorang penyelamat di situasi yang tepat, dia harus seorang yang berani. Seorang yang berani di sini berani mengambil risiko dengan segala konsekuensinya. Berani untuk melawan arus dan tidak mau berkompromi dengan dosa dan kejahatan serta penipuan lainnya. Berani berkorban tenaga, harta, dan bahkan jabatannya dipertaruhkan untuk menyelamatkan nyawa 100 orang nabi. Karena apa? Di sini penyembah berhala, istri seorang raja, sebagai penyembah berhala, dia ingin mengorbankan darah nabi Tuhan, membunuhnya. Obadja di tengah situasi yang sulit itu, dia dengan berani mengambil keputusan untuk menyelamatkan 100 orang nabi Tuhan dan menyembunyikan. Ini mempertaruhkan jabatannya, mempertaruhkan nyawanya, dan juga mengorbankan tenaganya, mengorbankan hartanya. Kita hitung-hitungan, saya juga menghitung, kalau kita makan satu hari 50.000 satu orang, kali 100 orang, kalikan 30 hari, berapa dana yang disiapkan Obadja? Kalau sekarang 150 juta satu bulan untuk 100 orang. Itu minimal. Karena kita tidak tahu kapan waktunya. Karena situasi saat ini adalah situasi yang sulit, sedang kelaparan negara itu. Ekonomi lagi morat-marit. Tetapi tampil seorang Obadja, seorang pegawai pemerintah yang menyumbangkan hartanya, gajinya, bahkan hidupnya untuk menyelamatkan 100 nabi. Dia berpikir, mungkin lebih baik saya mati daripada 100 nabi yang akan memberitakan kabar baik. Harus berani, ada benih yang mati supaya ada tumbuh cabang-cabang. Tidak gampang Bapak Mama Saudara, di dalam situasi sulit seperti ini juga bangsa kita mengalami situasi yang sulit. Beranikah orang-orang percaya kepada Kristus mengorbankan hartanya untuk menolong orang-orang yang sedang kelaparan? Kita melihat di sini berani.
mempertaruhkan hidupnya sehingga 100 nabi diselamatkan dari kekejaman perempuan. Itu sebabnya para bapak-bapak harus dapat mengendalikan istri-istri. Istri-istri tunduk kepada suami. Jangan berlaku jahat. Jangan mengancam karena jabatan suami. Mempertaruhkan Ahab. Raja yang besar, dia tidak sanggup untuk bertindak, untuk menguasai, untuk menolong istrinya, bahkan dia sendiri ikut. Tapi Obadja dengan keberanian luar biasa, siap menanggung konsekuensi, berani mati untuk hidup 100 nabi. Stefanus, seorang jemaat yang sederhana di Yerusalem, dia berani mati untuk Kristus karena nama Yesus. Bahkan Saulus muda atau Paulus setuju bahwa Stefanus dirajam mati karena nama Yesus. Karena pada waktu itu Saulus sedang gencar-gencarnya, sedang giat-giatnya untuk membasmi orang-orang Kristen seperti yang dilakukan oleh Isabel saat ini di dalam teks ini. Tapi Stefanus, dia tetap menyerahkan nyawanya. Dia melihat langit terbuka. Dan orang-orang di sekitarnya melihat bahwa kemuliaan Allah menaungi hidupnya. Dan dia mati karena memberitakan Injil Kristus. Tuhan berkenan. Itu seorang yang berani karena benar. Berani melawan arus. Berani tidak kompromi dengan dosa ataupun kejahatan. Berani seorang diri menentang kekuasaan yang korup dan jahat. Dan Tuhan Allah menyertai Obadja. Karakter seorang penyelamat di situasi yang tepat. Yang ketiga, dia harus memiliki karakter seorang yang setia mengabdi. Ayat 5 sampai 6. Kita melihat di sana, Ahab berkata kepada Obadja, "Jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai. Barangkali kita menemukan rumput sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bakal, dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu." Apa yang kita lihat di sini? Kalau kita lihat ayat 2, apa yang terjadi di negeri ini, Yerusalem saat itu? Kelaparan. Manusia tidak ada makan. Tapi raja ini bukan memikirkan rakyatnya yang kelaparan, tetapi memikirkan kudanya. Cari makan untuk kuda. Dan bahkan dia bilang, jangan potong hewan. Wah, terlalu di matanya sendiri. Dia tidak memperhatikan masyarakat rakyatnya. Malah dia mencari kesenangan, menyuruh Obadja mencari rumput untuk kuda. Ini sesuatu yang di luar akal. Coba kita bayangkan saat ini dalam situasi pandemi, kesulitan bangsa. Terus presiden kita tenang-tenang. Orang presiden kita tidak tenang-tenang, sudah segala macam daya upaya dikerahkan untuk bantuan-bantuan. Masih ada yang protes-protes. Ya. Apalagi kalau melihat Ahab begini.
pada masa kini. Bantuan itu berdatangan. Ya, sekarang bahkan di Provinsi NTT ini juga banyak bantuan-bantuan berdatangan. Tapi masih ada orang-orang tidak puas. Masyarakat tidak puas, kok saya belum dapat. Padahal sudah dapat. Dia ingin pada waktu bantuan lagi dapat. Masih kurang apa? Kalau kita melihat, waktu saya membaca ini saya sangat gemes sekali ya. Raja korupsi sekali. Rakyatnya kelaparan hampir mati binasa. Bahkan Obadja sudah ya menolong 100 nabi, menyembunyikan di gua tanpa sepengetahuan. Ini malah dia cari kesenangan. Tetapi Obadja tidak melawan. Tadi di samping dia berani melawan arus, tetapi sebagai seorang pegawai pemerintah, dia tetap menurut. Dia tetap setia melakukannya. Setia artinya berpegang teguh pada janji, patuh, taat. Bagaimanapun beratnya tugas yang harus dijalankan Obadja, dia tetap melaksanakannya. Dia tetap teguh hati. Dia tetap loyal. Meskipun itu berat untuk melaksanakan tugas. Mencari rumput, mencari mata air. Tapi Obadja memiliki seorang pribadi yang memiliki karakter yang setia. Seorang yang loyal dengan tugas yang harus dijalankan. Meskipun sangat berat, tetap seorang yang profesional. Di bawah tekanan-tekanan hidup, di bawah tekanan pelayanannya, Obadja menjalankannya dengan penuh profesional atau loyal yang tinggi, ketaatan yang tinggi, kesetiaan dituntut, kepatuhan dituntut bagi para pegawai, khususnya Obadja. Bapak, mama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun pekerjaan kita, sebagai pegawai apapun, mari kita tetap setia, kita tetap loyal dan profesional menjalankan tugas kita masing-masing. Sehingga apapun yang kita perbuat dengan perkataan perbuatan, kita lakukan semata-mata untuk memuliakan Tuhan. Setia mengabdi kepada Tuhan dengan segala pekerjaan kita di dunia ini, sehingga kita juga boleh menyelamatkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin kita memiliki pemimpin yang bukan terlalu bengis seperti Ahab atau Isabel. Mungkin kita memiliki pemimpin yang menekan kita, sehingga mungkin kita sudah mengabdi bertahun-tahun tidak ada kejelasan, tidak ada kenaikan-kenaikan, tapi tetap setia, tetap loyal kepada Tuhan dan kepada pekerjaan kita yang kita sedang tekuni sebagai anak-anak Tuhan. Memang tidak gampang. Eliezer tetap setia mengabdi kepada Abraham. Bahkan pada waktu Abraham sudah hampir putus asa karena janji anak yang dijanjikan keturunan kepada Allah tidak kunjung-kunjung ada. Di dalam Kejadian pasal 15 ayat 2 di sana Abraham mengeluh, sampai saat ini saya tidak punya keturunan. Apakah hambaku Eliezer yang akan mewarisi harta milik saya? Tapi Tuhan Allah katakan bahwa melalui keturunanmu. Eliezer menjadi seorang yang setia mengabdi kepada tuannya Abraham sampai mati. Dan bahkan dia juga setia untuk disuruh mencarikan pendamping hidup anaknya Ishak.
Dia berjanji dan bersumpah pada waktu itu. Abraham menyuruh Eliezer bersumpah jangan kembali kepada Kanaan. Jangan bawa perempuan Kanaan atau perempuan yang tidak percaya pada Allah Yahweh, tapi kembali kepada kampung halaman saya, kepada keluarga Nahor, ke Mesopotamia atau ke Aram. Carilah seorang putri untuk menjadi istri bagi Ishak. Dan dia tetap setia dan membawakan Ribka untuk Ishak. Meskipun perjalanan jauh sebagai orang tua. Dan yang terakhir, karakter seorang menjadi penyelamat bangsa, penyelamat keluarga, penyelamat anak-anak. Karakter yang terakhir ayat 7-15 saya merangkumkan di sini. Obadja, seorang yang rendah hati. Rendah hati adalah mau berkomunikasi dengan siapa saja. Memiliki hubungan yang baik dengan siapa saja. Baik itu tadi dia tetap memiliki hubungan yang baik dengan rajanya Ahab yang jahat. Dan dia juga pada waktu itu dalam perjalanannya sedang mencari rumput dan sebagainya di situ. Dia bertemu dengan Elia. Elia katakan, pergi kembali, katakan kepada Ahab bahwa aku datang. Tetapi Obadja katakan, Tuan, saya ini, kamu tahu bahwa saya ini adalah dari kecil hidup takut akan Tuhan. Kau tahu bahwa segala bangsa yang datang kepada Ahab pasti tidak selamat. Banyak raja-raja disuruh mencari Tuhan. Jangan datang lagi, nanti Tuhan dibunuh. Tapi apa kata Elia? Dalam ayat yang ke-15. Jawab Elia, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Obadja sudah komunikasi dengan Elia. Jangan. Tetapi Elia tetap menguatkan iman Obadja bahwa hari ini juga apapun yang terjadi, saya akan menghadap. Obadja seorang rendah hati. Walaupun tadi dia sudah berkomunikasi dengan Elia, mengingatkan Elia. Tetapi kalau kita melihat di dalam ayat 16 di sini. Lalu pergilah Obadja menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Bayangkan. Padahal dia sudah mengingatkan Elia jangan. Tetapi setelah itu di dalam ayat 16 dia berani menemui Ahab dan menceritakan tentang Elia. Dan Ahab sendiri yang datang menemui Elia. Ya. Seorang rendah hati, dia siap untuk menjadi jalan jembatan komunikasi yang baik. Meskipun dia tidak menyetujui hal itu. Sebagai pegawai raja yang korup, dia mempertaruhkan nyawanya dan dengan rendah hati memberitahukan Ahab bahwa Elia ada. Dan dia berhasil meluluhkan hati Ahab untuk bertemu dengan Elia. Padahal Elia akan dibunuh. Tapi waktu Obadja memberitahukannya, Ahab yang keras hati, yang ingin dihormati bahwa orang lain harus datang. Tapi dia meluluhkan hati raja yang bengis, raja yang jahat.
untuk datang kepada Nabi Tuhan Elia. Seharusnya Ahab tahu bahwa Obadja sudah menyelamatkan 100 orang nabi Tuhan. Tetapi Ahab tidak memecatnya. Karena apa? Karena Ahab tahu bahwa Obadja mampu menjalin komunikasi yang baik dengan siapapun juga. Dengan Elia, dengan Ahab, dan terlebih dengan Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Dari cerita Ahab ini, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Orang-orang yang seperti Obadja inilah yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa. Tidak hanya menyelamatkan nabi Tuhan 100 saja. Obadja menjadi pengantara, berkomunikasi karena merendahkan hati, mau merendahkan hati, mau memberitahukannya apapun resikonya. Obadja seorang rendah hati, menghargai siapapun, menjalin hubungan dengan baik kepada siapapun, meskipun orang itu berbuat jahat. Apakah kita mampu seperti Obadja memiliki hubungan yang baik dengan siapa saja meskipun orang itu menyakitkan kita, menindas kita dalam pekerjaan? Masihkah kita mau berkomunikasi dengan baik, menyelamatkan mereka dari kehidupan yang tidak memuliakan Tuhan? Ada banyak pemimpin-pemimpin yang bersikukuh megang, merasa hak sebagai pemimpin, sehingga dia harus dihargai. Tapi lewat komunikasi yang baik dari Obadja, Ahab belajar merendahkan hati. Gereja Tuhan masa kini memerlukan Obadja yang punya kemampuan bukan hanya intelektual dalam pekerjaan sehari-hari, dalam kegiatan sehari-hari, tetapi harus memiliki iman yang teguh di dalam Kristus, berani melawan arus, membedakan dengan pegawai-pegawai yang lain, tidak korupsi, tidak acuh tak acuh terhadap sekelilingnya yang merasa disakiti, berani melawan arus. Orang seperti Obadja inilah yang memiliki 4 karakter ini akan sanggup menyelamatkan bangsa, akan sanggup membuat orang yang sudah jauh dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Membimbing kita di dalam Galatia 6 ayat 9 sampai 10, di sana dikatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, semasa masih kita diberikan kesempatan hidup di dunia ini, mari kita belajar memiliki karakter seperti Obadja. Apapun pekerjaan Bapak, Mama, Saudara, sebagai apa saja yang Tuhan percayakan, mari kita berdiri menjadi penyelamat. Kalau ada yang korupsi, jangan kita ikut korupsi. Kalau ada orang yang menghina teman kok tidak naik-naik pangkat, jangan kita ikut menghina. Tetap kita melakukan pekerjaan dengan profesional. Yudas 1 ayat 22-23. Tunjukkan belas kasihan-Mu kepada mereka yang masih ragu-ragu, dan selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api.
Biarlah Tuhan menolong kita masing-masing untuk kita menjadi obaja-obaja masa kini, menyelamatkan kehidupan orang-orang yang hidup di luar Tuhan dengan segala aktivitas kehidupan kita, pekerjaan kita masing-masing. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk seorang tokoh kecil, mungkin tidak banyak dibicarakan di Alkitab, tetapi namanya dicatat karena dia menjadi Mesias atau penyelamat di situasi yang tepat, di situasi yang sulit, pada waktu bangsanya mengalami kesulitan, masalah ekonomi, masalah kepemimpinan dan kejahatan yang begitu dahsyat. Tapi Obaja memiliki karakter yang khas, seorang hidup takut akan Tuhan, yang memuliakan Tuhan dalam pekerjaannya, seorang yang berani berkorban untuk orang lain, supaya orang lain hidup, supaya orang lain selamat, seorang yang taat dan loyal terhadap pekerjaannya, patuh, dan terlebih Tuhan. Dia juga seorang yang memiliki karakter yang baik untuk dapat bergaul, berkomunikasi dengan siapa saja, yaitu seorang rendah hati. Ajarkan kami Tuhan di era modern ini, bahkan di situasi yang sulit bagi bangsa ini. Ajarkan kami untuk menjadi penyelamat bangsa, penyelamat orang-orang di sekeliling kami. Pemimpin kami mungkin ada, dalam pekerjaan kami menemui ketidakadilan. Ajarkan kami untuk tetap menjalankan profesi kami dengan baik, sambil kami menjadi berkat bagi mereka, Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kehidupan kami memancar, menjadi anak-anak terang. Senyampang Tuhan izinkan kami untuk hidup menanti kedatangan Kristus kali yang kedua. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus terus menguatkan, berbicara di dalam hati pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur atas firman-Mu pagi ini. Haleluya, haleluya, amin. Saya kembalikan kepada liturgos. Terima kasih pada hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat dan syukur persembahan. Kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 119, Ku ingat padaku. Betapapun pencobaan menindas kehidupan kita, namun percayalah ada satu pribadi yang tidak pernah melupakan kita. Dia mengingat perbuatan tangannya. Kita angkat pujian ini. Dalam setiap pencobaan dan susah pada jalanmu, yang jadilah penghiburan, ku ingatlah aku,
kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan, untuk peluang anugerah yang Tuhan berikan bagi kami, untuk menyembah mengagungkan Engkau, dan kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Biar itu terus menolong kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang hidup senantiasa takut akan Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami menaikkan doa syafaat kami, kami bersyukur bersama-sama jemaat Tuhan yang pada pagi hari ini mereka sudah membawa segala persembahan mereka ke hadirat Tuhan. Tuhan, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan syukur, persembahan nasar, persembahan sukarela, persembahan pembangunan, dan persembahan-persembahan yang lain, mereka berikan kepada Tuhan dan dipersembahkan di hadapan Tuhan dengan sukacita. Apapun jenis persembahan yang mereka bawa pada pagi hari ini, Tuhan mengurapi, menguduskan, sehingga persembahan-persembahan itu menjadi persembahan yang berkenan di hadirat-Mu. Tangan-tangan yang sudah mengulurkan, Tuhan mengembalikan dengan berlipat-lipat kali ganda bagi jemaat Tuhan dalam usaha pekerjaan mereka masing-masing, baik sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, baik sebagai para medis, sebagai dosen, sebagai guru, baik sebagai driver, sebagai konjak, sebagai anak-anak sekolah. Terima kasih Bapa, biar mereka dengan memberi bagi pekerjaan mereka, pekerjaan Tuhan, mereka tidak akan kekurangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati juga majelis yang mengelola keuangan ini. Tuhan berikan hikmat, kemampuan, sehingga dapat mengelola keuangan yang diberikan kepada jemaat dengan baik, dan dapat mencukupi segala kehidupan pelayanan di gereja, di jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau Allah yang mengasihi mereka dan memberkati mereka, sehingga dengan usaha-usaha ke depan juga mereka lebih banyak memberi bagi pekerjaan Tuhan. Bapa di surga, kami juga saat ini datang kepadamu Tuhan dengan segala keberadaan kami. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan, layakkan kami. Kami yakin Engkau lah Syafator kami Tuhan yang hidup, yang kudus. Itu sebabnya hamba-Mu adalah alat untuk mewakili jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan terus menolong jemaat-Mu, sehingga pada pagi hari ini mereka dengan tulus hati ada di hadirat-Mu, bersama-sama mengangkat hati kepadamu Tuhan untuk berdoa bersama-sama. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan pekerjaan rumah tangga jemaat Tuhan di tempat ini. Engkau sudah memberkati mereka selama minggu yang lalu, sehingga mereka boleh ada sebagaimana adanya, baik sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak dalam pendidikan mulai playgroup sampai perguruan tinggi yang harus dijalankan di rumah mereka masing-masing. Tuhan berikan kesabaran bagi orang tua yang mendampingi anak-anak mereka untuk dapat mengikuti pendidikan di rumah melalui daring. Tuhan berikan kesehatan bagi anak-anak, dan terlebih supaya mereka juga tidak jenuh dalam menghadapi pendidikan di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau bersyukur Tuhan untuk ibu-ibu yang sedang mengandung. Tuhan memberkati bayi yang ada di dalam kandungan, jaga lindungi selama masa-masa hamil ini Tuhan, dijauhkan dari segala halangan, rintangan, sakit, penyakit, sehingga ibu-ibu yang sedang hamil ini dapat sehat dan pada akhirnya dapat melahirkan dengan selamat, baik bayi maupun ibunya selamat. Nama Tuhan diagungkan. Menyerahkan ibu-ibu yang sedang menyusui bayi-bayi yang dalam gendongan Tuhan, berkati ASI yang diberikan bagi anak-anak mereka, sucikan, kuduskan, sehingga pada waktu anak-anak mereka minum ASI itu, anak-anak boleh sehat dan boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau bersyukur bersama jemaat-Mu yang mendapat pekerjaan dalam minggu yang lalu. Meskipun dalam situasi pandemi ini Tuhan, ada pekerjaan-pekerjaan sekecil apapun mereka jalani dengan profesional, sehingga mereka mendapat berkat-berkat untuk menghidupi diri pribadi, keluarga, dan rumah tangga mereka Bapa. Terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan untuk semua orang-orang tua kami Tuhan. Tuhan tetap pelihara kekuatan, kesehatan di masa pandemi ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami terus menyerahkan keluarga Parayani. Tuhan terus hiburkan, kuatkan, karena Tuhan sudah berkenan memanggil minggu yang lalu dan hamba-Mu sudah dimakamkan Tuhan. Berkati anak-anak, cucu-cucu, cici Tuhan juga terus menghiburkan, menguatkan mereka sehingga mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau kekal sampai kekal. Kami juga bersyukur bersama jemaat-Mu, ada kurang lebih 11
anak-anak Tuhan dalam jemaat-Mu yang minggu lalu dan minggu ini berulang tahun yang kesekian kali. Baik sebagai anak-anak, sebagai orang tua, sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, biar dengan bertambahnya umur, bertambah-tambah mereka hidup di dalam takut akan Tuhan, dan mereka boleh senantiasa setia kepada Tuhan, memakai hidup ini yang Tuhan masih izinkan untuk menghidupi di tahun-tahun ke depan Tuhan, dengan hikmat yang daripada Tuhan, dengan kekuatan kemampuan yang daripada Tuhan, dan terlebih mereka juga boleh menjadi berkat Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Allah yang hidup. Kami terus menyerahkan juga Tuhan untuk kegiatan-kegiatan yang belum berjalan dengan baik, khususnya pemuda juga yang sudah berjalan walaupun mungkin masih dalam penyesuaian. Tuhan menolong kami menyerahkan kegiatan-kegiatan ke depan, baik sekolah minggu, remaja, pemuda, perkawan, perkarya, usia emas, dan juga ke kelompok-kelompok PA. Tuhan terus menolong sehingga kami dapat melakukan untuk kedepannya dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Biarlah Tuhan memberkati Mama Gembala dalam mengatur pelayanan, berikan hikmat, kemampuan, kekuatan, kesehatan bersama staf pelayanan Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh kami dapat memikirkan pelayanan-pelayanan ke depan di masa-masa pandemi ini dengan baik Tuhan. Kami menyerahkan juga BPJ dalam segala kehidupan pelayanan rumah tangga mereka masing-masing, baik sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga. Berkati anak-anak mereka Tuhan, sehingga mereka juga dapat melayani sebagai BPJ dengan baik, dan dalam pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak yang ada di rumah anak. Tuhan terus memelihara mereka di dalam situasi-situasi pandemi ini, jaga lindungi, sehingga anak-anak di rumah anak sana juga mereka dalam lindungan Tuhan. Pengurus yang ada Tuhan juga memberkati Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan anak-anak jemaat-Mu di tempat ini lahir besar, dan mereka sedang ada di tersebar di seluruh Indonesia, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang handal, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang takut akan Tuhan, baik sebagai gembala jemaat, sebagai guru Injil, sebagai pendeta, sebagai dosen, sebagai apa saja Tuhan. Pakai dengan kuasa urapan-Mu setiap keluarga-keluarga yang nama-namanya ada di buletin ini, baik yang ada di Makassar, baik yang ada di Pangkalan Bun, yang ada di Papua, baik yang ada di Sumatera, Aceh, baik yang ada di Kalimantan Timur, Samarinda, baik yang ada di Pulau Bali, dan bahkan yang ada di Jakarta, yang ada di luar negeri, di Hong Kong, Nonayane Kamo. Kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan terus memberkati di dalam pelayanan mereka, di dalam kehidupan pribadi, rumah tangga mereka. Tuhan juga pakai untuk menjadi alat berkat-Mu Bapa, sehingga lewat itu Tuhan banyak jiwa dimenangkan, dan kami boleh mendengar nama Tuhan diagungkan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau Allah yang hidup. Bapa di surga, kami menyerahkan juga jemaat-jemaat Tuhan yang dalam pergumulan-pergumulan mereka Tuhan, biarlah mereka Tuhan terus menolong, bergumul untuk ekonomi, bergumul untuk pekerjaan, bergumul untuk keluarga mereka masing-masing, hubungan suami istri. Tuhan terus menolong sehingga mereka juga jemaat-Mu ini boleh menjadi jemaat yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di surga. Kami mau menyerahkan juga Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati Presiden, Wakil Presiden dalam mengatasi masalah COVID-19 ini. Berikan hikmat, kemampuan yang daripada-Mu, sehingga hamba-Hamba-Mu yang ada di pemerintahan dapat mengatasi dengan baik, bersama para menteri, para anggota MPR DPR RI, para gubernur, wakil gubernur dan jajarannya, para wali kota, wakil wali kota dan jajarannya, serta para bupati, camat, lurah, RT, RW yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati sehingga kami boleh bersatu untuk memberantas COVID-19 ini dengan ketaatan-ketaatan yang daripada-Mu Tuhan, menerapkan disiplin untuk kesehatan, menjaga semua itu Tuhan, sehingga COVID ini tidak menyebar luas Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal sampai kekal. Kami terus menyerahkan
Provinsi NTT, Kota Kupang, jaga lindungi Tuhan, dijauhkan dari COVID-19 yang menyebar Tuhan. Dan Tuhan terus menolong Gubernur kami, Bapak Leskodat, dan juga Wakil Wali Kota dan juga Wakil, serta beberapa kabupaten yang ada di provinsi ini. Tuhan memberkati, dan Bapak Camat, Lurah, RT, RW sekalipun Tuhan memberkati, sehingga dapat mengatasi semua permasalahan yang terjadi di provinsi ini, dan melaluinya provinsi ini menjadi berkat. Kami menyerahkan Gereja Kemah Injil Indonesia, mulai pusat wilayah daerah, jemaat-jemaat lokal, dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir sampai Rote. Tuhan memberkati setiap kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan, baik rapat-rapat kerja yang akan diselenggarakan. Tuhan memberkati khususnya daerah Kupang NTT. Tuhan juga memberkati dalam setiap persiapan rakerda ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan untuk yayasan-yayasan, lembaga-lembaga yang kerjasama dengan Gereja Kemah Injil Indonesia. Kami menyerahkan khususnya Kalam Hidup, baik pusat maupun daerah-daerah yang ada di Kupang ini, memberkati para pemimpin, para pekerja, berikan kekuatan, kesehatan, sehingga mereka dapat menjalankan pelayanan ini dengan baik. Melalui buku-buku rohani ada banyak orang diberkati, nama Tuhan diagungkan. Terima kasih. Kami menyerahkan sekolah-sekolah teologi di mana menempa anak-anak Tuhan untuk dipersiapkan menjadi pelayan-pelayan Tuhan masa depan. Tuhan, ada 12 STT yang dimiliki Gereja Kemah Injil Indonesia. Berkati para pemimpin, baik ketua, unsur pemimpin, staf dosen, mahasiswa, para karyawan. Tuhan berkati, dan khususnya para donatur yang menyumbangkan hartanya untuk berjalannya kegiatan belajar mengajar ini. Tuhan mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang pagi ini datang dengan kelemahan tubuh, batuk, pilek dan sebagainya. Tuhan, Kau angkat segala sakit penyakit, dan itu tidak terus menimpa mereka, sehingga di masa-masa ini juga dapat menjaga kesehatan. Jaga lindungi jemaat Tuhan, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, laki-laki perempuan Tuhan, dijauhkan dari segala corona Tuhan, sehingga kami tetap sehat dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kelanjutan ibadah kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Inilah doa syafaat kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Sama Tuhan, kita akan masuk dalam persiapan perjamuan kudus. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 255. Di Joljota tergantung Tuhan Yesus dan seterusnya. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang ketiga. Di Joljota tergantung Tuhan Yesus, supaya dilepaskannya kami ini dari dosa. Kematian ditanggungnya, supaya kami luputlah. Di Joljota tergantung Tuhan Yesus.
Mari kita bersatu dalam doa. Kembali Tuhan, kami merendahkan hati di hadirat-Mu. Kami siap untuk bersama-sama makan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Itu sebabnya Engkau sudah menyucikan, menguduskan, melayakkan kami pada pagi hari ini. Sehingga kami diberkati lewat perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan membaca firman-Mu menjadi dasar bagi kami bersama-sama makan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hamba pertaruhkan perjamuan kudus ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan firman-Mu yang kami baca, biarlah menguatkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Mama, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama makan perjamuan Tuhan, saya akan membacakan nas menjadi pembimbing kita untuk kita mempersiapkan diri mengikuti perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Saya membuka dari Injil Lukas pasal yang ke-22. Injil Lukas pasal 22 ayat 14 sampai dengan 20. Saya membacakan bagi kita semua. Injil Lukas pasal 22 ayat 14 sampai dengan 20, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan makannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini, bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Demikian jawab pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mengapa kita setiap 1 bulan sekali harus mengadakan perjamuan kudus? Karena ini adalah keluar dari hati Kristus sendiri. Kerinduan Yesus sebelum meninggalkan murid-muridnya di dalam dunia ini. Yesus rindu untuk makan bersama. Yesus rindu mengenal lebih dekat murid-muridnya. Yesus rindu bahwa murid-muridnya setelah Yesus tidak ada, murid-muridnya tetap memiliki hubungan yang akrab bersama Kristus. Hal yang kedua, mengapa kita selalu mengadakan perjamuan kudus setiap kali kita memikirkan? Yang pertama tadi kerinduan Tuhan. Yang kedua, bahwa Yesus ingin bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus memiliki hubungan yang dekat bersama Kristus. Memiliki hubungan yang harmonis, memiliki persekutuan bersama Kristus. Itulah tujuannya kita makan perjamuan kudus. Dari berbagai macam suku bangsa, kita tidak melihat derajat kita di sini, tapi kita dipersatukan dalam persekutuan bersama darah Kristus. Itu sebabnya Yesus menginginkan bahwa setiap kita mengadakan perjamuan kudus, kita ingat bahwa kita harus memiliki hubungan persekutuan yang akrab bersama Kristus dan bersama saudara-saudara seiman di dalam Tuhan. Dan juga roti dan cawan melambangkan tubuh dan darah Kristus. Kita ingat bahwa Yesus ingin bahwa hidup kita, tubuh kita melambangkan Yesus sendiri untuk siap, rela berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Dalam kehidupan orang percaya,
Senyampang Tuhan izinkan masih hidup di dalam dunia ini. Itu sebabnya saya mengundang Bapak Mama untuk merenungkan 3 hal ini. Kenapa saya harus bersama-sama setiap awal bulan mengikuti perjamuan kudus? Kerinduan Tuhan, Tuhan ingin mengenal lebih dekat anak-anaknya. Tuhan ingin bahwa anak-anaknya ada persekutuan yang akrab antara satu dengan yang lain. Tuhan ingin juga anak-anaknya siap berkorban bagi dunia ini untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat lewat berbagai macam kehidupan dan pelayanan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, mungkin sudah berpuluh-puluh kali kami ikuti perjamuan kudus. Tapi mungkin juga itu hanya lalu karena formalitas saja. Tapi pada pagi ini kami diingatkan kembali Tuhan, pada waktu kami mengambil roti dan cawan, biarlah Tuhan kami terus merenungkan apakah kami memiliki persekutuan bersama Tuhan secara pribadi, mengenal Tuhan secara pribadi dengan akrab. Apakah kami memiliki persekutuan yang pribadi juga bersama teman-teman seiman kami tanpa memandang status sosial kami? Apakah juga kami rela siap menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini lewat pekerjaan, lewat kehidupan dan pelayanan kami? Setiap kali kami mengambil Tuhan, biarlah kami mempunyai komitmen ini. Tuhan kuatkan komitmen kami. Perbaharui kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur atas kebenaran firman. Haleluya. Amin. Baik Bapak Mama, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya mengundang untuk setiap jemaat Tuhan untuk mengikuti perjamuan Tuhan pada pagi hari ini dari berbagai macam simpatisan juga yang sudah di gerejanya masing-masing mengikuti perjamuan kudus. Saya mengundang. Tapi bagi jemaat Siloam Obobo yang belum dibaptis, silakan untuk menenangkan diri dulu dan persiapkan diri untuk dibaptis. Setelah itu boleh bersama-sama. Mari kita mempersiapkan roti kita. Sudah ada di tangan? Kalau sudah, saya mengundang Bapak mau berdiri. Pegang di tangan kanan dengan atas. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita berdoa. Di tangan kanan kami sudah ada roti yang melambangkan tubuh-Mu yang terpecah-pecah. Seharusnya tubuh kami yang harus dipecahkan karena dosa kami Tuhan. Seharusnya tubuh kami yang dihancurkan. Tetapi Tuhan menggantikan tubuh-Mu yang kudus itu, yang dicabik-cabik, yang hancur, untuk menghancurkan dosa-dosa yang ada di tubuh kami. Itu sebabnya kami mengangkat tangan kami dan siap menikmati roti ini yang melambangkan tubuh-Mu. Biarlah pada waktu kami makannya bersama-sama, menguatkan tubuh jasmani dan terlebih tubuh rohani kami. Kami menjadi kuat di dalam Tuhan. Sucikan, kuduskan roti ini Tuhan. Dan kami siap menikmati bersama. Dan kami sambut roti ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita makan bersama-sama.
Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Dan taruhlah tangan Bapa, Mama, Saudara di dada. Dengarkan firman Tuhan. Demikianlah juga yang mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Di tangan kanan kami ada cawan yang melambangkan darah-Mu yang kudus, yang sudah tercurah dari gedung persidangan sampai di Bukit Golgota memikul kayu salib. Darah-Mu hampir habis untuk menanggung dosa kesalahan kami. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah menyucikan dosa kami dengan darah-Mu yang kudus. Sehingga saat ini kami peringati pengorbanan-Mu. Cawan yang ada di tangan kami, Tuhan, yang akan kami minum bersama-sama, menjadi peringatan bagi kami untuk kami tetap mengingat pengorbanan-Mu. Keselamatan yang Tuhan berikan, penyucian yang Tuhan berikan lewat darah-Mu ini. Terima kasih Tuhan, Kau menyucikan, menguduskan cawan ini. Sehingga waktu kami minumnya, menjadi kekuatan, kesegaran baru bagi iman kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami sambut cawan ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita bersama-sama berdoa sekali lagi. Bapa di surga, Bapa yang sudah mengorbankan tubuh dan darah-Mu untuk dosa kami dan pelanggaran kami, Engkau sudah menyucikannya Tuhan. Sehingga pagi ini kami mengingat kembali pengorbanan-Mu. Dan melalui perjamuan kudus ini Tuhan, ajarkan kami untuk lebih dekat dengan Engkau. Memiliki persekutuan yang akrab bersama Tuhan dan bersama teman-teman seiman kami. Dan terlebih kami boleh rela siap untuk menyelamatkan bangsa, menyelamatkan keluarga, menyelamatkan anak-anak kami dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, biarlah kehidupan kami boleh menjadi berkat di dalam situasi yang sulit saat ini. Terima kasih, kami bersyukur bahwa kami sudah melakukan apa yang menjadi kerinduan bagi Tuhan, makan perjamuan bersama. Hanya di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan menaikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali, saya kembalikan kepada Jemaat Tuhan sekalian, saya akan membaca warta jemaat untuk kita dan Bapak Ibu jemaat bisa menyimaknya di buletin masing-masing. Minggu 6 September 2020 pukul 5 sore ada ibadah untuk minggu sore, pengkhotbah Pendeta Yuliana Gabriel STH, liturgos Pendeta Immanuel P. Tubulau MPDK, singer seksi perkarya, pemusik Pendeta Stefanus S. Tomatala MTH, operator LCD Saudari Nike Laubila, operator sound system Saudari Nesa Laukapitang, pengukur suhu Penatua Robert Autang, dan yang mengantar jemaat ke tempat duduk Penatua Elizabeth T. Laukapitang. Minggu 13 September 2020 pukul 8 WITA ada ibadah umum jemaat pagi, pengkhotbah Pendeta Hemdan A. Elia MAG, liturgos Saudari Rispa Maijen, singer seksi perkawan, pemusik
Pendeta Stefanus S. Tomatala MTH, multimedia oleh Saudari Marta Miramangi, sound system oleh Bapak Beni Aiheri, pengukur suhu Penatua Troci Elia Ndun STH, yang mengantar jemaat ke tempat duduk Penatua Algegonde Salbei STH. Ibadah pagi diperuntukkan untuk kelompok PA Petra, Philadelphia, Sion, dan Antioquia. Pukul 17 Wita ibadah umum sore. Untuk ibadah umum jemaat sore, pengkhotbah Pendeta Nona Kostafina Malwewang STH, liturgos Saudari Julita Aramak STH, singer oleh PPA, pemusik Saudara Levan On Malay, multimedia Saudara Sylvester Womakal, sound system Saudari Nefri Miramangi, pengukur suhu Penatua Joni Aiheri MPD, yang mengantar jemaat ke tempat duduk Penatua Claudius Sonopa MPD. Ibadah sore diperuntukkan untuk kelompok PA Tiberias, Getsemani, dan Berea. Berikut ada pengumuman dari pemerintah Kota Kupang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Daftar untuk pengumuman hari ini tanggal Rabu 19 Agustus tahun 2020, saya Dr. Andus Agus Ririmase, AP MSI, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, mengumumkan di kantor ini, yakni kantor tempat menyelenggarakan daftar-daftar pencatatan sipil, bahwa pada hari ini Jumat 11 September 2020 pukul 15 Wita, tempat jemaat GKI Siloam Oebobo bermaksud hendak melakukan pernikahan antara nama Frederick Jami, umur 31 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kelurahan Karangsiri, Kecamatan Soe, dahulu belum pernah kawin, anak laki-laki dari Joseph Martin Jami, umur 58 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kelurahan Karangsiri, Kecamatan Kota Soe, dan Enike NW Jami, umur 51 tahun, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kelurahan Karangsiri, Kecamatan Kota Soe, dengan nama Anggreni Ismasari On Malay, umur 30 tahun, agama Kristen, pekerjaan perawat, alamat Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, dahulu belum pernah kawin, anak perempuan dari Nobjer Asriel On Malay, umur 52 tahun, agama Kristen, pekerjaan PNS, alamat Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, dan Nunia Kristina Tui almarhumah. Demikian pengumuman ini telah saya buat dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Dr. Andus Agus Ririmase, AP MSI, cap tanda tangan. Saya berikan kesempatan kepada kedua calon mempelai untuk berdiri di tempat. Disilakan. Baik, terima kasih. Berikut ucapan turut berduka cita dari Gembala Sidang dan Badan Pengurus Jemaat dan keluarga besar Jemaat Siloam Oebobo Kupang
untuk keluarga besar Lado yang karena telah Tuhan berkenan memanggil pulang anaknya, orang tua dari Bapak Pendeta Alex Lado di Sumba. Kita percaya bahwa ada kekuatan dan penghiburan yang sejati yang dari Tuhan bagi semua keluarga yang ditinggalkan. Dan saya juga memberikan kesempatan kepada keluarga Riani, ada sepatah dua kata yang akan disampaikan bagi kita. Kesempatan saya berikan. Salam Bapak Mama sekalian diberkati Tuhan pagi ini. Seperti kita ketahui, minggu lalu kami dapat kabar tiba-tiba dan salah satu orang tua kami, ya, di keluarga bahkan di tetangga. Kalau Opa ini banyak panggilan. Kalau saya sendiri dan adik-adik biasa memanggilnya Tete Tode, karena kebetulan tinggalnya di Tode. Kami orang Maluku biasa panggil Opa itu Tete. Saya di kantor meminta izin bingung karena dia dikasih izin bilang Tete, banyak yang kaget. Jadi satu hal luar biasa Tuhan buat di keluarga, telah memanggil Opa atau Tete kami pada minggu kemarin, dan kabar itu sangat mengagetkan. Saya juga waktu dapat kabar, saya sampai tidak bisa bilang apa-apa. Dan pada kesempatan ini saya atas nama 7 saudara atau 2 om saya dan 5 tante atau 7 anak dari Opa beserta cucu, cece, bahkan cicit mengucapkan banyak terima kasih kepada Mama, Gembala, beberapa hamba Tuhan yang bahkan sudah hadir duluan sebelum kami datang, yang begitu luar biasa mendoakan kami, menguatkan dari hari pertama, dari Opa masih belum dipindahkan sampai penghiburan. Satu hal luar biasa dan ucapan syukur. Begitu banyak yang diantara saya punya tante, banyak yang belum merelakan. Kami mohon tolong doakan. Dan pada kesempatan ini ada salah seorang anak dari Opa yang tinggalnya tidak di Kupang, tinggalnya di luar daerah, ada bersama Tante Non. Mungkin bisa hadir di tempat ini. Mungkin Tante Non ada di belakang. Tante Non ini mungkin sedikit terpukul karena Tante Non tidak tinggal di Kupang. Tante Non sudah sekian lama ikut suami bertugas di Manggarai, dan datang mau jenguk bapaknya. Dapat kabar luar biasa. Saya bilang Tante Non bahwa Tuhan buat itu indah. Indah kenapa? Karena Opa meninggal itu pada saat anak-anaknya lengkap, pada saat 7 anaknya ada. Memang ada beberapa yang datang dan sudah kembali, tapi saya bilang itu tenang. Kalau orang biasa bilang bahwa kadang-kadang itu orang meninggal itu tidak bikin susah orang yang ditinggalkan, dan salah satunya Opa. Karena apa? Opa itu biasa bangun jam 5. Saya pernah tinggal sama Opa selama 1 tahun. Opa itu bangun paling sedu, atau orang Kupang bilang paling pagi. Jam 5 itu biasanya bangun tidak pakai sendal, jalan keliling ke Ketapang 1 yang sekarang tempat terkreasi, tidak pakai sendal. Opa itu. Dan itu kebiasaannya beliau, dan bangun pagi sembahyang. Dan Opa itu pada saat ditemukan atau ditahu sudah meninggal, karena tidak biasa keluar kamar pada saat jam yang biasanya. Ya, karena tidak dipanggil-panggil, tidak, mereka dobrak dan Opa sudah meninggal. Dan satu hal luar biasa bahwa saudara menemukan Opa itu dalam posisi hampir berdoa. Jadi mungkin atas nama keluarga, atas nama om dan tante saya minta dukungan doa. Dukungan doa seperti beberapa pembetulan sampaikan bahwa saya juga sebagai cucunya juga prihatin. Mudah-mudahan tante di samping saya ini ada 1 anak yang datang ke Injil juga. Saya juga lupa, karena seingat saya waktu pembangunan gereja ini ada tiang-tiang yang dibagi per keluarga. Saya tidak tahu Opa posisi tiang yang mana. Kalau saya masih ingat, saya punya di tangga.
Mungkin di tangga itu kakak yang tahu. Jadi tiang-tiang ada terpampang ini dibagi keluarga pada saat itu. Saya juga lupa opa punya posisi mana waktu itu ya. Tapi artinya bahwa satu hal luar biasa, Tuhan buat itu indah. Indah, tetap kami minta dukungan doa sehingga anak, bahkan cucu, bahkan cici sampai cicit Tuhan berkati. Segala usahanya bisa menerima ini sebagai anugerah Tuhan, karena Tuhan buat itu tidak ada yang salah. Ya, teman-teman dan seluruh yang ada, bahwa Tuhan buat itu pasti indah. Hari ini dan seterusnya apa Tuhan buat itu pasti baik bagi kita semua. Tetap saya minta dukungan doa bagi saya punya tante dan om, bahkan saudara-saudara yang lain, untuk Tuhan tetap teguhkan dalam iman. Ya, tetap merelakan opa. Dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mama Gembala, Ibu, bahkan adik saya Janes ini juga. Saya pulang duluan, dia belum pulang. Saya juga malu dengan dia sebenarnya. Kayak yang cucu saya, tapi saya pulang duluan dia. Ya, saya minta terima kasih bahwa apa yang dibuat itu Tuhan akan membalas turut dengan apa yang kita buat. Ya, jadi mungkin ini dari kami, mungkin teman-teman mau ada yang mau, ya. Jadi sekali lagi kami minta terima kasih banyak atas semua bantuannya, dukungan doa baik itu juga jemaat. Saya lihat juga Bapak Lecurun juga hadir. Aduh, terima kasih banyak. Saya punya bapak-bapak yang hadir. Terima kasih atas semua dukungan dan bantuannya. Tuhan yang akan membalas. Tuhan memberkati semua. Amin. Terima kasih. Kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan kembali kepada setiap kesibukan pelayanan pekerjaan kita 1 minggu ke depan. Percayalah bahwa penyertaan Tuhan akan terus mengikuti setiap langkah kehidupan kita. Kebajikan dan kemurahan mengikuti setiap langkah kita. Kita angkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 277, Sentosa dalam Yesus. Kita nyanyikan ayatnya yang pertama dalam keadaan duduk dan ayat yang ketiga dalam keadaan berdiri. Sentosa dalam Yesus bersama sepenuh, oleh sebab cinta
berdoa. Kami bersyukur Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami sudah berdiri di hadirat-Mu siap meninggalkan ruangan ini, kembali ke kegiatan kami masing-masing, kehidupan kami masing-masing sepekan yang akan datang. Biarlah Tuhan memberkati segala aktivitas kami masing-masing jemaat Tuhan sepekan yang akan datang. Baik sebagai anak-anak dalam pendidikan mulai playgroup sampai perguruan tinggi, sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, Tuhan memberkati sehingga kami dapat melaksanakan tanggung jawab kami masing-masing dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati perjalanan kami pulang dari tempat ini sampai ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi sehingga kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat, dan di sana nama Tuhan diagungkan. Akhirnya Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hati dan pikiran kami masing-masing, dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Sang Bapa, Pencipta langit dan bumi segala isinya, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus yang rela mati di atas Kalvari menebus dosa-dosa kami dan yang menyelamatkan kami, serta tuntunan dari kuasa Roh Kudus akan terus menopang kehidupan kami mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua menjemput saleh-salehnya. Dan berkat ini kami terima penuh di dalam nama Yesus sumber berkat. Kami berdoa dan mengakhiri ibadah ini. Haleluya, haleluya. Surga dan bumi pujilah. Amin. Silakan duduk dan mengambil saat teduh sejenak. Amin. Shalom. Mungkin ada tambahan pengumuman dari Mama Gembala. Baik, shalom. Kita bersyukur kita sudah memuliakan Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini, dan saya percaya kita semua telah diberkati oleh Tuhan. Satu penyampaian saya khusus buat kedua pengantin, supaya sebentar sore setelah ibadah sore bertemu dengan saya. Terima kasih, itu saja dari saya. Salam.